اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mengulas kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang pemberian upah kepada tukang jagal atau kepada orang yang kita minta untuk menyembelihkan hewan kurban milik kita atas nama kita. Kemudian kita juga telah berbicara tentang hukum menyewa hewan kurban yang disimpan di depan rumah kita agar orang lain tahu seakan-akan kita itu akan berkurban padahal tidak. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan ditonton dulu videonya sebelum video ini. Hari ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan baru yaitu al-udhiyah wa shadaqah bil mal. Ibadah kurban dengan sedekah harta. Mana yang lebih baik? Biasanya kalau hari raya itu kita bagi-bagi THR ya. Nah, tapi dalam konteks hari raya Idul Adha, mana yang lebih baik? Sedekah dengan daging, yakni menyembelih hewan kurban, atau sedekah dengan harta, yakni dengan uang? Kita akan lihat sesaat lagi. Al-udhiyah fi haqiqatiha shadaqatu lahmin muaqqatatin bizamanin muhaddadin tafutu bifawatihi. Penyembelihan atau ibadah penyembelihan hewan kurban itu hakikatnya adalah sedekah daging yang terbatas oleh waktu. Kapan waktunya? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari ini saja. Dan ibadah ini selesai dengan selesai waktunya gitu, persis seperti sholat. Amma shadaqatul mal, adapun sedekah harta, yakni sedekah harta biasa, fahiya jaizatun fi ayyi waqtin. Itu boleh dikeluarkan kapan saja, tidak terbatas oleh waktu. Sama seperti membaca Quran, sama seperti zikir, sama seperti menuntut ilmu, tidak ada batasan waktu tertentu. Sedangkan penyembelihan hewan kurban ini waktunya terbatas pada 4 hari saja, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Amma shadaqatul mal fahiya jaizatun fi ayyi waqtin, fa fi yaumin nahri wa ayyamit tasyrik ats-tsalatsah al-afdal as-shadaqah al-khassah bihadzal waqti wa hiya al-udhiyah. Adapun sedekah harta itu bisa dilakukan kapan saja. Adapun di hari raya Idul Adha dan 3 hari berikutnya, hari tasyrik, yang lebih afdol, yang lebih utama adalah sedekah yang dikhususkan pada waktu tersebut, yaitu penyembelihan hewan kurban, sedekah daging. Amma idza nadhara fala yasihu at-tasadduq bil mal wa la budda min dzabhil udhiyah. Adapun jika seseorang bernazar akan menyembelih hewan kurban, lalu dia berniat untuk sedekah, hendaknya tidak bersedekah dulu, yakni tidak bersedekah dengan harta, melainkan harta itu harus dibelikan hewan kurban yang nazar tadi itu disembelih. Karena sodakoh biasa itu hukumnya sunnah, sementara nazar wajib. Kurban nazar wajib. Dan selalu harus dikedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Begitu ya. Berbeda ceritanya kalau yang bersangkutan ini berkelapangan harta. Misalnya nazarnya sudah ditunaikan, lalu dia masih punya harta lebih yang bisa digunakan untuk sedekah. Maka itu tentu saja lebih baik ya. Itu kebaikan di atas kebaikan. Kewajibannya ditunaikan, sedekahnya dilaksanakan. Insya Allah dua-duanya baik. Tapi kalau pas-pasan umpamanya, adanya cuman harta untuk
membeli hewan kurban nazar saja dan untuk menafkahi keluarga saja. Adapun untuk bagi-bagi THR misalnya tidak ada, karena dananya terbatas. Maka jangan memberikan THR, karena apa? Karena kurban nazar hukumnya wajib, menafkahi keluarga juga wajib, sementara membagi THR atau sedekah uang hukumnya sunnah. Baik. Kemudian al-udhiyah min malil yatim, kurban dengan harta anak yatim. Yakni misalnya ada anak yatim, lalu hartanya itu diamanatkan kepada saya. Boleh gak kalau saya ambil sebagian dari harta anak yatim itu untuk berkurban atas nama dirinya, bukan atas nama saya, atas nama dirinya, dan pahalanya untuknya juga. Boleh nggak kalau mengambil harta milik anak yatim tanpa izinnya untuk pelaksanaan ibadah kurban? Nah, kita akan lihat ya. Sebelum mencari tahu boleh atau tidaknya, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang disebut dengan yatim. Al-yatimu man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Anak yatim itu, yakni anak yatim laki-laki ya. Karena dua kan, laki-laki dan perempuan. Anak yatim dari jenis kelamin laki-laki itu adalah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan usianya belum balik. Ini misalnya ada anak usianya 5 tahun, kemudian ayahnya wafat. Maka dia dikategorikan sebagai yatim. Adapun kalau usianya sudah 20 tahun, ayahnya meninggal, ini tidak disebut yatim. Jadi yang dimaksud yatim adalah satu, ditinggal ayahnya, dan ketika ditinggal ayahnya, dia masih belum balik. Itu untuk laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Nah, wal mar'ah yatimah ila an tatazawwaj. Perempuan itu tetap berstatus sebagai yatimah sampai dia menikah dengan seorang laki-laki. Yani seorang perempuan misalnya ketika berusia 5 tahun, ayahnya meninggal, kemudian baru menikah di usianya yang ke-25 tahun. Nah, di rentang waktu dari usia 5 tahun sampai 25 tahun itu, rentang waktu itu yang 20 tahun, dia berstatus sebagai yatim. Wal muradu huna bil udhiyah min malil yatim, yang dimaksud kurban dengan harta anak yatim itu adalah haitsu ya'khudhul wali al-mal yudhi bihi niyabatan anil yatim. Yaitu seorang wali, yakni seorang yang dipercaya untuk menjaga harta anak yatim, mengambil harta tersebut untuk ibadah penyembelihan hewan kurban. Niyabatan anil yatim, sebagai wakil daripada anak yatim itu. Wasawab yakunu lil yatim, dan pahalanya untuk anak yatim itu. Qalatis Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah berpendapat la yajuz, itu tidak boleh. La yajuzu lil wali al-udhiyah bimalil yatim wa kadzalika as-shadaqah bihi. Tidak boleh hukumnya bagi seorang wali untuk membeli hewan kurban dan menyembelihnya dengan harta anak yatim, begitu juga bersedekah dengan harta mereka. Wa ajaza Abu Hanifah dzalika in kana al-yatim ghaniyan. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkan hal tersebut dengan syarat kalau anak tersebut adalah orang kaya. Wa illa fala. Tapi kalau bukan bagian dari orang kaya maka tidak boleh ya. Hakadha. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نواصل في اللقاء القادم إن كان في الأمر بقية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.